harimau tapi ekornya merak. Ekornya mawar. Ekornya mawar. 3 pocong yang berdiri. Jadi kayak ditutup. Store-nya ditutup. Karena itu belum tentu. Hai, welcome back to Mystic. Malam ini malam yang sangat spesial untuk kita berdua. Meskipun sebenarnya kurang spesial karena nggak ada tamu ya. Tapi yang jelas ada Jaja Bagus dan juga Grace yang akan membahas tema yang sebenarnya ini udah ada sejak dulu kali ya. Sejak dulu dan bahkan sampai sekarang itu masih banyak banget. Yaitu kita akan bahas tentang santet ya. Oke. Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang santet yang di zaman dulu ya, mungkin kita zaman bocah sempet denger atau mungkin keluarga kita pernah mengalaminya gitu kan. Keluarganya Jajang pernah ngalamin santet? Aku bukan, untungnya sih nggak sampai yang nyerang fisik atau gimana gitu ya, karena waktu itu pernah, jadi waktu rumah itu kan lagi ada apa namanya acara gitu, lagi ada acara, terus tiba-tiba pas malam kelar acara itu, jadi kan rumahku itu kayak di sini ada rumahnya Mbah, ada rumahnya Bude, terus kayak ada pokoknya satu keluarga itu satu blok gitu. Jadi waktu itu malam-malam tiba-tiba si kakekku ini katanya lihat ada harimau sama macan, sama nggak sih? Sama ya? Sama lah, sama. Pokoknya ada harimau tapi ekornya ekornya mawar. Ekornya mawar. Jadi dia kayak lewat dari kamu tau kan kayak yang samping rumahku itu yang belakangnya Yang kebon itu kan. yang belakang yang Yang ada deketnya sumurnya. dapur. Jadi itu dia jalan dari sini katanya ya, katanya kakekku itu dia jalan di sini terus ke depan balik lagi terus hilang. Itu acara apa lu tau? Lupa ya, karena waktu masih SD. Jadi katanya warnanya merah tapi Macannya itu. macannya warna merah tapi ekornya tuh kayak mawar gitu, dan mawarnya yang apa namanya kayak Apa ini? Belum pernah lihat sih aku yang kayak gitu. makanya itu aku juga kayak oh serem juga ya, dan dulu itu memang daerahku itu kayak daerah horor gitu, kayak dulu ada yang ya, jadi ada jadi ada genderuwonya gitu dulu di tetangga. Jadi kayak tetangga tuh punya pohon gede di belakang rumah, terus kayak di situ tuh sering ada kayak gitu-gitu. Tapi yang pas gue ke rumah lo yang gue bilang ada mbak sundel di depan rumah itu Benar. Karena itu sebelumnya dulu adalah kebun pisang. Si yang depan rumah Yang lo depan itu. rumah itu sebelumnya, yang waktu aku masih kecil itu sebelum dibangun rumah itu dulunya tuh ada. Oh jadi kan rumah lo, terus ini kan ada rumah lagi nih. Nah, yang ini tuh dulunya kebun pisang. Yap, kebun pisang dan ada rumah kosong di situ dulu. Rumah kosong. Jadi kayak penghuninya udah nenekku udah meninggal. Terus kayak sempet dikontrakin gitu. Tapi akhirnya kayak cuman setahun atau 2 tahun gitu. Akhirnya itu dibongkar terus dibangun rumah yang sekarang itu. Gitu. Kalau misalnya bilang santet di rumah cici gue yang Surabaya itu pernah ya didatangin sama temen gue sih, dan dibilang kalau di rumah gue atau rumah bokap gue tuh ada nih. Itu udah di belakang lemari, ada di kamar utama, di kamarnya cici gue yang di bawah. Kalau ngomongin soal persaingan bisnis tadi kan katanya santet itu bisa karena persaingan bisnis gitu kan. Dan waktu itu rumah itu sempat dibersihin dan gue yang jadi medianya. Merinding dong. Dan gue yang jadi medianya, jadi di rumah gue tuh ada sundel bolongnya, terus di bar itu juga ada sundel bolongnya, di atas juga ada. Jadi tadi kata Grace memang ada beberapa yang karena persaingan bisnis gitu kan. Bentar, ini suara apa sih? Oke. Kalau persaingan bisnis itu emang maksudnya gini, di zaman sekarang, di era yang sangat modern banget, bahkan orang menyebutnya sekarang tuh era 4.0 ya kan, yang itu modern banget. Itu kayak orang-orang di mana orang-orang tuh kayak mungkin banyak sekali yang tidak percaya akan hal mistis. Benar. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau dalam persaingan bisnis itu kayaknya menjadi hal yang wajar. Benar banget sih. Ada beberapa yang merasa kayak udahlah nggak perlu, maksudnya
takutnya kan jadi syirik atau apa gitu-gitu ya. Benar. Tapi at least tuh kalau misalkan tidak mempercayai itu, biasanya orang-orang tua tuh menyarankan untuk dipagerin. Iya. Jadi at least kita biar nggak kena gitu. Karena Benar sih. ini pengalaman pribadi aku, tapi bukan aku yang menjalankan bisnis ya. Jadi aku punya temen, dia buka store makanan gitu, jadi kayak tempat makan gitu di dekat sini. Dulu itu dia cuman bertahan 1,5 tahun kalau nggak salah. Gara-gara, jadi nggak tahu kenapa, padahal itu makanannya demi enak banget. Sebenarnya ya, cuman karena persaingan bisnis itu tadi mungkin. Itu sumpah enak banget. Jadi kayak aku sering ke situ sama teman-temanku karena kebetulan temanku ini saudaranya dia gitu. Jadi kayak aku dikenalin gitu kan. Suatu hari dia cerita nih, kalau ternyata di store-nya itu dia mulai banyak gangguan. Jadi pertama kan si yang punya store ini dia tidur di rukonya itu. Oke. Jadi kayak ada lantai 1, lantai 2, sama lantai 3 nih. Oke. Nah, lantai 2 itu di bagian belakang tuh kantor, lantai 1 bagian belakang itu dapur gitu. Oke. Nah, udah dia tidur di lantai 2 gitu, di kantor itu kan. Dia sholat juga di situ apa segala macam. Jadi pas tengah malam itu kayak tiba-tiba ada yang galvalum itu kayak ada yang lempar atapnya tuh kayak dar kayak gitu. Kayak apa namanya? Dibikin singup gitu. Jadi kayak tempatnya tuh kayak ditutup gitu. Karena dia gini, dia dibilangin sama orang tuanya kalau misalnya kamu mending pagerin deh gitu. Dan waktu itu dia nggak percaya, maksudnya udah lama nggak usah gitu, karena kan yang penting mah kita doa, yang penting kita apa bla 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 gitu kan. Ternyata kejadian beneran gitu. Kalau kan di deketnya itu masing-masing itu adalah toko-toko yang ramai banget. Itu makanan juga. Makanan juga. Jadi kayak tiga atau 4 deret itu makanan semua di situ. Dan mostly kan di jalanan itu memang banyak yang jual makanan gitu kan. Jadi kalau misalkan orang yang lewat doang itu tuh kayak lihatnya gelap banget. Jadi ternyata waktu beberapa hari kemudian, waktu dia kayak akhirnya magerin tempat itu, si kiainya ini bilang, itu di kantormu di mana, di pojokan atau di mana gitu ada sesuatu, kamu buang. Pas dibuka ternyata di situ ada tai kucing tapi nggak bau. Di situ ada tai kucing nggak bau. Terus akhirnya tai kucing ini dibuang. Usut punya usut, temennya dia yang bisa lihat, itu tuh kalau bisa lihat di depannya itu ada 3 pocong yang berdiri. Jadi kayak ditutup. Store-nya ditutup gitu. Jadi kayak dibikin sesinggup gitu. Seserem itu loh di zaman sekarang. Ya itu berarti gini, berarti tuh hanya orang yang nggak percaya, bukan nggak percaya, sorry, yang nggak percaya diri menurut gue. Orang-orang yang masih menggunakan hal seperti itu, menurut gue tuh ada orang yang nggak percaya diri. Kayak sampai dia mematikan rezeki orang itu kan dosa banget ya. Kalau kata orang zalim ya, itu udah dosa banget sih. Karena menurut gue tuh udah nggak percaya diri. Dan nih, pernah dengar apa sih bedanya pelet sama santet? Nah itu Sebenarnya sama-sama nyakitin. Jadi misalnya lu suka nih sama cewek, tapi cewek itu nggak bisa lo deketin. Nah, lu cerita lo pergi ke orang pintar, terus lo pengen pelet dia, yang ada lo bukan bikin dia suka sama lo sebenarnya, lo nyakitin dia. Iya dong. Karena jin-jin yang dikirim untuk dia itu sebenarnya yang bakal nyakitin dia, maksudnya bukan untuk bikin lo jadi suka sama lo. Dan menurut gue tuh cuma sia-sia aja sih pakai kayak gitu. Ya karena nggak selamanya kan, maksudnya segala sesuatu tuh pasti ada batas waktunya gitu. Dan kasihannya itu untuk kayak santet dengan pelet ya, biasanya tuh yang dipakai adalah ruh atau arwah, kayak orang kecelakaan, gitu. orang bunuh diri, orang bunuh diri, orang kecelakaan, itu yang biasanya diambil tuh sama orang-orang pintar itu yang kayak gitu. Tapi aku pernah, aku lupa deh baca atau dengar, intinya kayak arwah-arwah yang kayak gitu tuh sebenarnya dia juga nggak mau dibikin kayak gitu. Sebenarnya nggak mau. Untuk kayak gini, dikirim gitu. Karena gini loh, karena kasihan mereka setelah udah selesai tugasnya tuh mereka belum tentu juga si dukunnya itu mau ngambil dia lagi, atau si orang pintarnya ini mau ngambil dia lagi. Kalau misalnya dia kerjanya bagus ya mungkin diambil lagi. Kalau dianya tidak berhasil menyakiti orang itu, mungkin dengan itu dia dibuang. Kayak misalnya contoh nih, ketahuan nih, terus
rukonya dibersihin atau orang itu diobatin, otomatis kan si jinnya itu yang dihancurin sama si ustadznya atau sama si orang pintar atau dan lain sebagainya gitu, maksudnya yang untuk bersih-bersihin hal Itu yang sempat aku lihat kemarin di YouTube inisial NT ya. Jadi sampai ada yang ke situ. Jadi dia kayak benar-benar dibikin busuk gitu badannya. oh ya Itu sumpah kasihan banget. Jadi itu sakit banget kayak- sih, itu zalim banget sih. jadi jarinya tuh hitam semua, Iya. benar-benar yang hitam. Sampai kakinya juga kan. Sampai kakinya busuk. Iya. Itu emang benar-benar itu. Karena gini loh, mereka itu ngambil rasa dendamnya dari orang yang kecelakaan itu. Ngambil dari rasa dendamnya yang bunuh diri ini. Diambilnya sama si dukun itu, diiming-imingin kamu bakal saya janjikan apalah. Akhirnya dia mau jadi si budak dukun itu, makin berubah. Makanya kenapa banyak jin atau orang lihat itu kok setannya kayak gitu banget ya, maksudnya si jinnya kok jelek banget ya mukanya, busuk banget apa dan segala macam. Ya itu karena mereka sudah bertransisi jadi tambah negatif, itu yang membuat mereka menjadi lebih jelek. Itulah pentingnya magerin diri sebenarnya, kayak dengan sholat, Benar, dengan rajin beribadah ibadah. gitu kan, terus pokoknya selalu Sama menurut aku sih jangan percaya sama, bukan gini makhluk gaib itu ada, tapi jangan kayak percaya terlalu kayak percaya banget gitu ya. Oh aku kayak gini tuh karena santet, aku kayak gini karena itu belum tentu. Karena itu belum. For your information, ini kita syutingnya di luar. Terus dari tadi tuh ada yang lempar, ada yang lubuk nggak ngerti ya. Mungkin mereka sedang menonton kita syuting, nggak ngerti. Sepertinya. Jangan main deh. Aku aja sebenarnya Apa ya? nggak pengen sih punya kayak Ini gini. sumpah aku rasanya merinding dari kaki sampai sini, demi apapun. Rasanya kayak cering gitu dari tadi. Karena semakin kita distract, semakin mereka kayak Oke. punya power. Makanya. Oke, jadi malam ini memang kita sedikit banyak membahas tentang santet yang fenomenanya memang sangat ada, nyata gitu. Dan masih banyak Dan masih banyak. ternyata yang percaya dengan hal itu gitu. Maksudnya ini udah zaman milenial, Ada yang- maksudnya udah zaman modern, terus kok masih aja sih nggak punya kemampuan loh. Iya maksudnya gini, bener kata Grace tadi, orang yang pakai penglaris ngirim santet itu berarti orang-orang yang nggak percaya diri gitu. Benar. Secara logiknya nih, kalau misalnya lo percaya diri dengan apa yang lo punya gitu kan, kenapa Cuk? Dengan apa yang lu punya lanjutin aja dulu. Kenapa Ucup dideketin? Jadi kalau orang-orang yang nggak percaya diri itu, maksudnya lo harus percaya dengan apa yang lo mampu, Benar. apa yang lo punya gitu. Benar. Kalau- Gua dan setuju lo mampu dengan apa yang lo punya gitu loh. Maksud, Benar. intinya mah selalu percaya diri ya, jangan Iya sih. percaya yang namanya santet, Benar. pelet kayak gitu. Percaya diri. Tapi bisa jadi gini loh, kalau misalnya kita nggak percaya adanya santet dan juga pelet, kita nggak akan kena itu, bisa jadi Benar. nggak sih? Dan ada mitosnya kata orang zaman dulu kalau kita tidurnya di lantai itu kita nggak akan kena. Oh gitu. Jadi maksudnya kasurnya itu ditaruh di atas ubin langsung, bukan dikasih dipan lagi atau apa gitu, enggak. Jadi langsung di lantai gitu Oke, sih. jadi intinya jangan pernah percaya yang namanya santet dan juga pelet ya. Percayalah Mau- bahwa maupun- kuasa Tuhan dan Allah itu lebih Betul. tinggi dan Betul, besar betul. dari apa. Maksudnya gini deh, kalau emang buka usaha, yakin misalnya makanan, ya udah yakin aja memang makanannya enak, ya bisa menarik masa gitu. Kalaupun nggak enak kan bisa tanya temen, saudara atau siapa, ini enak nggak ya gitu, maksudnya apa ya yang kurang gitu. Banyak cara yang lebih sehat yang bisa Benar kita banget sih, daripada harus pakai hal kayak gitu, itu saran aja sih buat teman-teman. Tapi buat kalian yang masih mau melakukan hal itu ya terserah, Ya, terserah sih maksudnya. karena itu masing-masing ya. Iya, dosa masing-masing juga masing-masing gitu gitu. loh. Semua impactnya pasti kembali ke diri kita masing-masing. Benar lah, banget gitu. sih. Jadi barusan gue lihat yang di depan. Ya sudah deh kalau gitu, kayaknya mungkin banyak gangguan kita syuting di luar ini. Benar Distract. Mungkin dari tadi kamu lihat mataku nggak fokus. Benar. Gak tau deh. Banyak banget yang ngedistract. Pokoknya thank you so much yang udah nonton Mistik you. malam ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu bahwa channel ini memang layak dan juga menarik untuk ditonton ya. Kalau gitu Jaja Bagus pamit. Jero salah pamit. Sampai ketemu minggu depan di Mistik. Bye.